Siapa sangka seorang janda cantik asal Prancis menemukan cahaya Islam di tempat yang tidak terduga? Bukan di Paris yang megah, tapi di sebuah desa kecil di Indonesia. Yang lebih mengejutkan, ia akhirnya menikah dengan seorang penjual sate kelinci. Bagaimana kisahnya? Simak sampai habis, karena kisah ini benar-benar menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, kita akan membahas kisah nyata yang sangat mengharukan tentang perjalanan seorang wanita Prancis menemukan hidayah Islam dan akhirnya menikah dengan pria sederhana di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Teman-teman, mari kita sama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengetik Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Jangan lupa juga tuliskan dari kota mana kalian menonton video ini. Marie adalah seorang wanita asal Prancis yang lahir dan besar di kota Paris. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang modern dan sekuler. Keluarganya bukanlah penganut agama yang taat, dan sebagian besar kehidupan mereka dihabiskan untuk mengejar karir serta menikmati kesenangan duniawi. Seperti kebanyakan orang Eropa, Marie menjalani hidup tanpa banyak memikirkan spiritualitas. Baginya, kehidupan adalah tentang bekerja, bersenang-senang, dan mencapai kesuksesan material. Namun, di balik kehidupan yang tampaknya sempurna, Marie merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia memiliki segalanya, pekerjaan yang bagus, kehidupan sosial yang aktif, dan kebebasan yang banyak diimpikan orang lain. Tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa kurang. Rasa sepi selalu menghantuinya, terutama saat malam tiba. Setelah pernikahannya yang gagal, perasaan itu semakin kuat. Marie pernah menikah dengan seorang pria yang tampan dan sukses, tetapi hubungan mereka tidak bertahan lama. Perceraian membuatnya semakin mempertanyakan makna hidup. Marie mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Ia mencoba berbagai aktivitas, mulai dari yoga, meditasi, hingga membaca buku-buku filsafat. Ia bahkan sempat tertarik dengan ajaran agama-agama timur seperti Buddha dan Hindu. Tetapi tetap saja ia merasa belum menemukan apa yang benar-benar ia cari. Rasa hampa itu terus menghantuinya, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Suatu hari, Marie memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia ingin pergi ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian dan mungkin jawaban atas kegelisahan hatinya. Setelah mencari beberapa destinasi, ia akhirnya memilih Indonesia. Ia pernah mendengar bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan memiliki masyarakat yang ramah. Ia juga tertarik dengan keindahan alamnya yang eksotis, dari pantai hingga pegunungan. Ketika tiba di Indonesia, Marie merasakan sesuatu yang berbeda. Udara yang hangat, senyum ramah dari orang-orang di sekitarnya, dan atmosfer yang jauh lebih tenang dibandingkan kehidupannya di Paris membuatnya merasa nyaman. Ia mengunjungi berbagai tempat wisata, mulai dari Bali, Yogyakarta, hingga daerah pedesaan yang jarang dikunjungi turis asing. Di salah satu perjalanan itu, ia tiba di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa ini jauh dari kebisingan kota, dengan rumah-rumah sederhana dan hamparan sawah yang hijau. Marie menyewa sebuah kamar di rumah seorang warga setempat. Kehidupan di desa begitu sederhana, tetapi justru disitulah ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara azan subuh yang menggema dari masjid kecil di desa. Awalnya, ia hanya menganggapnya sebagai suara biasa, tetapi lama-kelamaan, ia mulai merasa ada sesuatu yang menenangkan dari panggilan ibadah itu. Suatu hari, saat berjalan-jalan di pasar tradisional desa, Marie bertemu dengan seorang pria bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang penjual sate kelinci yang memiliki gerobak kecil di pinggir jalan.
Ia mengenakan pakaian sederhana dan peci putih di kepalanya. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, dan ia melayani pelanggannya dengan penuh kesabaran. Mari, yang penasaran dengan makanan khas daerah itu, memutuskan untuk mencoba sate kelinci untuk pertama kalinya. Ketika Mari membeli sate dari Ahmad, ia terkesan dengan cara Ahmad berinteraksi dengan pelanggannya. Ahmad tidak hanya sekadar berjualan, tetapi juga selalu menyapa pelanggan dengan sopan dan bahkan sering berbagi cerita ringan dengan mereka. Mari yang masih belum lancar berbahasa Indonesia berusaha berbicara dengan Ahmad menggunakan bahasa Inggris yang terbata-bata. Ahmad, meskipun awalnya sedikit kesulitan, tetap berusaha membalas dengan senyum dan keramahan. Saat itu, Mari merasa ada sesuatu yang berbeda dari Ahmad. Ia bukan orang kaya, bukan pula pria yang berpendidikan tinggi, tetapi ada ketulusan dalam dirinya yang jarang ia temui di tempat lain. Mari mulai sering datang ke pasar dan membeli sate dari Ahmad, bukan hanya karena makanannya enak, tetapi juga karena ia menikmati percakapan singkat mereka. Setiap kali Mari bertanya sesuatu, Ahmad selalu menjawab dengan sabar. Mari mulai memperhatikan sesuatu yang unik dari Ahmad dan orang-orang di desa itu. Mereka hidup dengan sederhana, tetapi selalu terlihat bahagia dan damai. Mereka tidak memiliki kekayaan melimpah, tetapi mereka selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Setiap kali Mari berbincang dengan orang-orang di desa, ia selalu mendengar mereka menyebut nama Allah dalam percakapan mereka. Hal ini membuat Mari penasaran. Apa yang membuat mereka begitu damai dalam hidup mereka? Suatu hari, Mari memberanikan diri bertanya kepada Ahmad tentang Islam. Ia ingin tahu lebih banyak tentang agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk desa itu. Ahmad, yang awalnya terkejut dengan pertanyaan itu, menjelaskan dengan sederhana bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kesabaran, dan keikhlasan. Ahmad tidak memaksa Mari untuk percaya, tetapi ia berbicara dengan penuh ketulusan tentang bagaimana Islam membimbing hidupnya. Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam di hati Mari. Ia mulai membaca buku tentang Islam yang ia temukan di toko kecil di desa. Ia juga mulai mengamati lebih banyak tentang cara hidup Muslim di sekitarnya. Bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka selalu bersyukur dalam segala keadaan. Mari merasa ada sesuatu yang berbeda dalam ajaran ini, sesuatu yang tidak ia temukan dalam pencariannya sebelumnya. Setiap kali ia mendengar azan, ia merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia mulai merasa bahwa mungkin inilah jawaban atas kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Namun, ia masih ragu. Bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Bagaimana jika keluarganya di Prancis tidak bisa menerima keputusannya? Hari demi hari berlalu, dan perasaan Mari terhadap Islam semakin kuat. Hingga akhirnya, pada suatu hari yang cerah, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dengan hati yang mantap, ia datang ke masjid desa dan meminta bantuan seorang ustaz untuk mengucapkan syahadat. Dengan disaksikan oleh Ahmad dan beberapa warga desa, Mari resmi menjadi seorang Muslim. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menemukan kedamaian sejati. Sejak hari itu, hidup Mari berubah. Ia mulai belajar sholat, mengenakan pakaian yang lebih tertutup, dan semakin memahami Islam dari hari ke hari. Ahmad menjadi salah satu orang yang selalu membantunya dalam perjalanan barunya sebagai seorang mualaf. Dan tanpa disangka, dari hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas pembeli dan penjual sate, perlahan tumbuh perasaan yang lebih dalam. Kelanjutan kisah ini membawa Mari ke babak baru dalam hidupnya. Perjalanan cinta yang tak terduga dengan seorang pria sederhana yang kini menjadi suaminya. Namun, bagaimana perjalanan mereka selanjutnya? Simak di bagian berikutnya. Ahmad adalah seorang pria sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dengan keterbatasan. Ayahnya adalah seorang petani, sedangkan ibunya membantu ekonomi keluarga dengan berjualan makanan di pasar.
Meskipun berasal dari keluarga yang sederhana, Ahmad tumbuh menjadi pribadi yang jujur, pekerja keras, dan penuh rasa syukur. Sejak remaja, Ahmad sudah terbiasa membantu orang tuanya mencari nafkah. Ia tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena kondisi ekonomi keluarga. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Alih-alih merasa rendah diri, Ahmad justru semakin berusaha untuk mandiri dan mencari cara untuk bertahan hidup. Setelah ayahnya meninggal, Ahmad memutuskan untuk meneruskan usaha kecil-kecilan yang pernah dijalankan keluarganya, yaitu berjualan sate kelinci. Awalnya, ia hanya berjualan di depan rumah, melayani tetangga sekitar yang sudah mengenal keluarganya. Namun, seiring waktu, ia mulai membawa gerobaknya ke pasar desa, tempat banyak orang berkumpul untuk mencari makanan. Sate kelinci yang dijual Ahmad terkenal enak. Ia selalu menggunakan bumbu khas turun-temurun yang diajarkan ibunya. Selain itu, ia selalu menjaga kebersihan dan kesegaran daging yang ia gunakan. Hal inilah yang membuat dagangannya laris dan banyak pelanggan setia. Meskipun penghasilannya tidak besar, Ahmad tetap bersyukur dengan rezeki yang ia terima setiap hari. Baginya, keberkahan lebih penting daripada jumlah uang yang ia dapatkan. Ahmad memiliki kebiasaan yang membuat banyak orang menghormatinya. Ia selalu berbicara dengan sopan kepada siapapun, baik pelanggan tetap maupun pembeli baru. Ia juga tidak pernah lupa menyisihkan sebagian keuntungannya untuk bersedekah, meskipun jumlahnya tidak seberapa. Baginya, berbagi dengan orang lain adalah bagian dari ajaran Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, saat sedang berjualan di pasar, Ahmad bertemu dengan seorang wanita asing yang tampak kebingungan. Wanita itu berdiri di depan gerobaknya sambil melihat daftar menu yang ia pajang. Ahmad bisa melihat bahwa wanita itu bukan orang Indonesia. Wajahnya khas orang Eropa, dengan kulit putih, mata biru, dan rambut pirang yang diikat ke belakang. Ahmad menyapanya dengan ramah. "Selamat siang, Mbak. Mau coba sate kelinci?" Tanyanya dengan senyum hangat. Wanita itu tampak ragu-ragu. "Sate kelinci?" Ia mengulang kata-kata Ahmad dengan logat asing. Ahmad mengangguk. "Iya, ini sate dari daging kelinci. Rasanya enak, banyak orang suka." Wanita itu tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Oke, saya coba 1 porsi." Ahmad segera menyiapkan pesanan wanita itu. Saat ia menyerahkan sate kelinci yang sudah dibungkus rapi, wanita itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ahmad terkejut karena wanita itu berusaha berbicara dalam bahasa Indonesia, meskipun terdengar sedikit terbata-bata. Saat menerima uang pembayaran, Ahmad bertanya, "Mbak dari mana?" Wanita itu tersenyum. "Saya dari Prancis. Nama saya Mari." Ahmad mengangguk, lalu membalas dengan ramah, "Saya Ahmad. Senang bertemu dengan Mbak Mari." Sejak pertemuan itu, Mari mulai sering datang ke pasar dan membeli sate dari Ahmad. Awalnya, ia hanya penasaran dengan makanan khas Indonesia, tetapi lama-kelamaan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Ahmad. Tidak seperti kebanyakan pedagang yang ia temui, Ahmad selalu melayani pelanggan dengan penuh kesabaran dan kejujuran. Mari merasa nyaman setiap kali berbincang dengan Ahmad. Meskipun keterbatasan bahasa membuat percakapan mereka kadang sulit, Ahmad selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan Mari dengan cara yang mudah dipahami. Ia juga tidak pernah terlihat tergesa-gesa atau bosan saat berbicara dengan Mari. Suatu hari, Mari memberanikan diri untuk bertanya lebih dalam tentang kehidupan Ahmad. "Kamu selalu terlihat tenang dan bahagia. Apa rahasianya?" Ahmad tersenyum. "Saya hanya bersyukur dengan apa yang saya miliki. Dalam Islam, kami diajarkan untuk selalu bersyukur, apapun keadaannya." Mari terdiam. Kata-kata Ahmad begitu sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kebahagiaan berasal dari materi,
Tetapi justru pria sederhana seperti Ahmad yang menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersyukur. Sejak saat itu, Mari semakin tertarik dengan Islam. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang agama ini, membaca buku, dan mengamati cara hidup Muslim di desa. Ahmad sering menjadi tempat bertanya bagi Mari, dan ia selalu menjawab dengan sabar tanpa pernah memaksa Mari untuk menerima keyakinannya. Suatu hari, Mari berkata, "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Bisa kamu bantu aku?" Ahmad tersenyum dan mengangguk. Tentu, Islam bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kedamaian. Dari situlah perjalanan spiritual Mari dimulai. Setiap hari, ia semakin memahami Islam, dan hatinya semakin yakin bahwa inilah jalan yang ia cari selama ini. Sampai akhirnya, pada suatu hari yang penuh haru, Mari mengucapkan syahadat di hadapan Ahmad dan beberapa warga desa. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang tak terhingga. Kini, ia bukan lagi hanya seorang turis yang berkunjung ke Indonesia, tetapi seorang muslimah yang telah menemukan kedamaian sejati dalam Islam. Setelah menjadi mualaf, Mari semakin dekat dengan Ahmad. Hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas penjual dan pembeli berubah menjadi lebih dari itu. Ahmad, yang awalnya ragu karena perbedaan latar belakang mereka, akhirnya memberanikan diri untuk melamar Mari. Dengan penuh kebahagiaan, Mari menerima lamaran itu, dan mereka pun menikah dalam sebuah prosesi sederhana yang penuh berkah. Kini, Mari dan Ahmad menjalani kehidupan bersama dengan penuh cinta dan kebersamaan. Mari belajar menjalani hidup sederhana di desa, sementara Ahmad semakin bangga memiliki istri yang luar biasa. Mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan budaya atau status sosial. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan keyakinan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Mari yang berasal dari dunia yang jauh berbeda dengan Ahmad, akhirnya menemukan cahaya Islam melalui perjalanan yang luar biasa. Dan yang lebih penting, kisah ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian bagi siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus. Setelah Mari resmi menjadi seorang Muslim, kehidupannya berubah drastis. Ia mulai mempelajari ajaran Islam lebih dalam, belajar sholat, membaca Al-Quran, dan mencoba memahami makna di balik setiap ibadah. Namun, perjalanan spiritualnya tidak selalu mudah. Sebagai seseorang yang lahir dan besar dalam lingkungan yang sekuler, banyak kebiasaan lamanya yang harus ia tinggalkan. Ia juga harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah penyesuaian diri dengan kehidupan di desa. Sebagai seorang wanita yang terbiasa dengan kehidupan kota yang serba modern, kehidupan sederhana di desa tentu bukan hal yang mudah baginya. Mari yang dulu terbiasa dengan makanan cepat saji dan restoran mewah, kini harus belajar memasak makanan tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami. Ia juga harus beradaptasi dengan budaya masyarakat desa yang lebih kekeluargaan dan penuh dengan nilai-nilai tradisi. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa nyaman, kehadiran Ahmad. Sejak pertama kali mengenalnya, Ahmad selalu menunjukkan ketulusan dan kesabaran dalam membimbingnya. Ahmad tidak pernah memaksanya untuk berubah secara drastis. Sebaliknya, ia selalu memberi Mari ruang untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan caranya sendiri. Setiap pagi, Ahmad mengajaknya berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melewati sawah yang hijau, berbincang dengan para petani, dan menikmati udara segar yang jauh dari polusi kota. Saat berada di masjid, Ahmad mengajarkan Mari cara berwudu dengan benar, bagaimana menghafal surat-surat pendek, dan bagaimana merasakan ketenangan dalam setiap rakaat sholat yang ia lakukan. Mari merasa bahwa kehidupannya kini jauh lebih damai dibandingkan sebelumnya. Jika dulu ia selalu merasa hampa meskipun memiliki segala hal secara materi, kini ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang ritual ibadah,
tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna dan ketenangan hati. Namun, kebahagiaan yang ia rasakan tidak selalu berjalan mulus. Ketika keluarganya di Prancis mengetahui bahwa ia telah masuk Islam, reaksi mereka sangat mengejutkan. Orang tuanya merasa kecewa dan khawatir. Mereka tidak bisa memahami mengapa Marie, yang selama ini menjalani kehidupan yang bebas dan modern, tiba-tiba memilih untuk memeluk agama yang dianggap asing bagi mereka. Ibunya, yang sangat menyayanginya, menangis saat berbicara dengannya melalui panggilan video. "Marie, mengapa kamu melakukan ini? Apa yang terjadi padamu di sana?" tanyanya dengan nada penuh emosi. Marie berusaha menjelaskan bahwa ia merasa menemukan kedamaian dalam Islam, tetapi ibunya tetap sulit menerima. "Kami membesarkanmu dengan nilai-nilai yang berbeda. Kami ingin kamu bahagia. Tapi mengapa kamu memilih jalan yang begitu berbeda dari yang kami harapkan?" Ayahnya pun tidak kalah marah. "Apakah ada seseorang yang memaksamu untuk masuk Islam? Jika iya, beritahu kami, dan kami akan datang menjemputmu." Marie merasa sedih dengan reaksi keluarganya, tetapi ia tidak bisa mengingkari keyakinannya. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa keputusannya adalah hasil dari pencarian yang panjang, bukan karena paksaan dari siapapun. Namun, keluarganya tetap sulit menerima. Sejak saat itu, komunikasi mereka menjadi semakin jarang. Meskipun merasa sedih, Marie tetap teguh dengan pilihannya. Ia sadar bahwa setiap perubahan besar dalam hidup pasti memiliki tantangannya sendiri. Ia juga memahami bahwa butuh waktu bagi keluarganya untuk menerima keputusannya. Di sisi lain, hubungannya dengan Ahmad semakin erat. Seiring waktu, Ahmad menyadari bahwa perasaannya terhadap Marie bukan sekadar rasa simpati atau kepedulian biasa. Ia benar-benar jatuh cinta pada wanita yang kini telah menjadi bagian dari komunitas Muslim di desanya. Namun, Ahmad juga sadar bahwa mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Ia hanyalah seorang penjual sate kelinci yang hidup sederhana, sedangkan Marie adalah wanita berpendidikan dari Prancis. Ahmad sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas untuknya? Bagaimana jika Marie ingin kembali ke kehidupannya yang dulu? Di sisi lain, Marie juga merasakan hal yang sama. Ahmad adalah orang pertama yang membimbingnya dalam Islam, seseorang yang selalu ada untuknya di saat sulit. Namun, ia tidak tahu apakah Ahmad memiliki perasaan yang sama dengannya. Hingga suatu hari, Ahmad memberanikan diri untuk berbicara dengan Marie. Dengan hati yang berdebar, ia berkata, "Marie, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tapi jika kamu merasa tidak nyaman, kamu tidak harus menjawabnya." Marie tersenyum. "Apa itu, Ahmad?" Ahmad menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Apakah kamu ingin tetap tinggal di sini? Apakah kamu ingin menjalani hidup di desa ini bersama kami?" Marie menatap Ahmad dengan mata berbinar. Ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan sekadar tentang tempat tinggal, tetapi tentang masa depan mereka. Dengan suara penuh keyakinan, ia menjawab, "Ya, Ahmad, aku ingin tinggal di sini. Aku ingin menjalani hidup baru bersama orang-orang yang telah menerima aku dengan tulus." Ahmad tersenyum lega. Ia tahu bahwa keputusannya untuk melamar Marie bukanlah hal yang mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa Allah telah menakdirkan mereka untuk bertemu. Dengan penuh keberanian, Ahmad mendatangi seorang ustaz di desa dan menyampaikan niatnya untuk menikahi Marie. Sang ustaz menyambut baik niatnya dan segera mengatur pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat untuk membahas pernikahan mereka. Ketika hari pernikahan tiba, suasana desa dipenuhi kebahagiaan. Meskipun pernikahan mereka sederhana, tetapi penuh dengan keberkahan. Warga desa bergotong royong menyiapkan makanan, dan masjid dihiasi dengan sederhana namun indah. Marie mengenakan busana muslimah berwarna putih, sementara Ahmad memakai baju koko dan sarung. Saat akad nikah berlangsung, suara Ahmad terdengar mantap saat mengucapkan ijab kabul. Mata Marie berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan berubah sedemikian rupa,
Dari seorang wanita yang mencari jati diri di Perancis, kini ia menjadi istri seorang pria sederhana di desa kecil Indonesia. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Mari dan Ahmad semakin harmonis. Mari semakin mendalami Islam, sementara Ahmad terus membimbingnya dengan penuh kasih sayang. Beberapa bulan setelah menikah, Mari menerima kabar yang mengejutkan. Ibunya menghubunginya dan mengatakan bahwa ia ingin datang ke Indonesia untuk menemuinya. "Aku ingin melihat kehidupan barumu, Mari," kata ibunya dengan suara lebih lembut dari sebelumnya. Mari sangat bahagia. Ia berharap bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari penerimaan keluarganya terhadap Islam. Ketika ibunya tiba di desa, ia terkejut melihat betapa bahagianya Mari. Ia melihat bagaimana Mari menjalani hidup dengan tenang dan penuh cinta bersama Ahmad. Sedikit demi sedikit, ibunya mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari materi atau status sosial, tetapi dari ketenangan hati yang sejati. Perlahan, hubungan Mari dengan keluarganya kembali membaik. Mereka mungkin belum sepenuhnya menerima keputusannya, tetapi setidaknya mereka mulai memahami bahwa Islam telah membawa kedamaian dalam hidupnya. Mari dan Ahmad menjalani kehidupan yang penuh berkah. Dari pertemuan yang tidak terduga, mereka membangun rumah tangga yang harmonis, membuktikan bahwa cinta dan keyakinan dapat menyatukan dua dunia yang berbeda. Dan di balik semua itu, mereka yakin bahwa Allah telah menuntun mereka ke jalan yang terbaik. Masya Allah, sungguh luar biasa bagaimana hidayah bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Kisah Mari dan Ahmad mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, dan cinta sejati tidak mengenal batas budaya atau status sosial. Jika kisah ini menginspirasi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.